Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Nah, kali ini Mr. Ong lagi berkesempatan datang ke Zhongkui Niansai punya Miao Tang ya. Jadi di sini itu setelah Mr. Ong telusuri dan tanya-tanya kepada yang pengurus di sini, ternyata ini kurang lebih sudah berdiri 80 tahun yang lalu ya. Sebenarnya dulu itu nggak di sini guys, di rumah lama, dan sekarang itu sudah melalui beberapa generasi dalam pengurusannya. Nah, sekarang tadi misalnya ada shoot ya, di belakang itu ada Miao Tang yang sudah dibangun dan sudah sangat bagus sekali. Tinggal kita tunggu waktu untuk pemindahan dari altar lama ini ke altar baru ya. Jadi nama dewa di sini adalah Zhongkui ya, jadi bukan Zhongkui ya. Jadi teman-teman netizen di luar sana harap kita bisa bedakan antara Zhongkui dan Zhongkui Niansai ya. Jadi kalau Zhongkui itu yang kita sering nonton di TV, agak gendut orangnya, mukanya agak hitam ya. Sama-sama hitam, cuman dia bagian yang bawah punya untuk menangkap siluman juga. Kemudian kalau Zhongkui ini juga sama menangkap siluman. Mungkin yang ini dimaksudkan adalah untuk menangkap siluman-siluman yang bertobat namun dia melanggar pertobatannya itu. Kurang lebih seperti itu guys. Nah, kali ini Mr. Ong pengen bertemu dengan Suhu Ano ini. Mr. Ong pengen Suhu Ano membagikan sedikit banyak pengalaman spiritual beliau mengenai pertatungan ini. Jadi gini Suhu, selamat malam ya. Oke. Suhu, bisa nggak Suhu ceritakan sedikit banyak kenapa Suhu itu bisa bertatung ya? Itu dari asal muasalnya bagaimana? Asalnya dari orang tua. Pas orang tuaku itu udah pas meninggal udah 1 tahun lebih. Pas umur aku ini sekitar 15 tahun. Pas aku tangkap cari lele ya, malam hari itu jam 10. Nah, jadi gini, pas di Pekong itu kan ada acara dari tempat papaku kan. Pas aku dengar dongnya itu, itu. Oke. Aku biarin. Pas yang apa tuh, nekong ah. Oke. Nekong lagi kan cahaya kan. Cahaya bulan terang. Pas aku biarin itu angin kencang. Pas Jun ya, awan mendung, tiba-tiba hitam mendung gitu. Nah, pas bilang saat aku di belakang itu ada sesuatu ikut aku. Aku biarin, cuma aku lihat belakang tuh nggak ada apa-apa. Aku 2 orang juga sih. Nah, ceritanya aku biarin bodo amat, cari ikan terus malam itu. Udah sekitar jam 10 gitu. Nah, malam itu udah terjadi, pas di belakang aku ada orang tepuk gitu. Aku langsung muntah nasi. Itu sadat aku tuh, sadat. Itu orang apa sebuah sosok gitu ya? Kalau bilang sosok bukan, kalau kita juga nggak tahu itu apa. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Cuma jadi berasa ada yang tepuk gitu ya? Cuma kita taunya Elfona. Oh, muntahin nasi ya? Setelah itu gimana? Selain itu, yang ponakan aku itu kaget. Kenapa? Katanya masuk angin. Ponakannya kirain masuk angin ya? Masuk angin. Aku biarin aja. Ya udah biarin, cari lagi, lanjutkan aja kan. Oke. Jadi gini, ujung-ujung udah berapa langkah ya, aku udah nggak sanggup jalannya, kayak macam apa? Berat ya badannya? Kayak macam mau pingsan atau gimana gitu kan. Pas aku bilang pulang lah, paling bagus lah kan. Aku udah tahu gimana perasaan aku kan. Ujung-ujung jalan sampai yang sepak bola itu lapangannya, tengahnya, aku langsung kuihahi ya. Oh, langsung berlutut? Berlutut lah. Kalau kita mau pikir yang mau naik gitu susah. Oh, udah nggak bisa bangkit lagi? Kita nggak bisa bangkit. Pakai pikiran apapun, tenaga apapun, bangkitnya. Jadi kayak dikuasai oleh sesuatu gitu ya? Nah, sampai yang ponakan aku itu pas dia gendongnya pulang. Sampai di rumah semuanya kaget. Anu tuh kenapa? Lalu pas gimana? Aku sampai di kamar, aku lihat yang cahaya itu ada merah itu. Poa. Cahaya merah, ya. oke. Aku bangkit, semuanya bubat. Ada merah-merah tuh turun, lempar di sini. Oh, jadi kamu bilang minggir, ada sosok, bola merah mau turun gitu ya? Turun. Oke. Orang lihat semua bilang nggak ada. Oh, cuman kamu doang bisa lihat? Aku suruh dia tuh lihat di jendela itu. Orang lihat nggak ada, aku lihat ada, cepat pergi. Pas udah lempar, aku nggak tahu apa-apa lagi. Oh, pas udah dia menabrakkan ke tubuh kamu nggak tahu diri? Pas di muka. Terus pas bangun gimana? Bangun itu aku cuma lihat di lampunya gini, cimit gitu, lihat ini aja. Oh, jadi kamu hanya saat itu kamu hanya melihat sebuah lilin yang menyala ya? Pas kita udah bangun kaget, kok bisa duduk sini. Oh, pas udah bangun itu udah di depan altar ya, sudah di tengah ya? Itulah semuanya bilang jangan lari, itu mau datang lagi. Terus kan lo ya. Acuan sungai sembunyi di WC.
Sembunyi di WC. Jadi saking nggak maunya ngumpet di WC. Terus bisa biar kita kan takut juga biar dia nggak datang gitu. Datang juga ujung-ujung. Di toilet juga bisa datang. Datang juga ujung-ujung datang lagi. Aku juga nggak tahu lagi. Bangun lagi juga lihat ini lagi. Oh. Pas besok hari itu banyak orang cari-cari. Katanya yang peturunan datang lagi juga gitu. Kan loyang. Kayak dari orang cerita bilang kulit hipasang. Aku hoya biar nggak ikut-ikut. Ya udah aku pergi. Sekitar 10 tahun nggak pulang dari Kalimantan. Oh, jadi kamu pikir memang sih ya guys, katanya kalau kena kayak gitu, kalau kita menyeberangi lautan itu nggak bakal kena. Tapi kalau memang sudah tidak ditakdirkan, sudah saatnya mau kabur, mau manjat tembok pun nggak bisa ya. Benar juga nggak bisa. Nah, setelah di Jakarta gimana? Sampai Jakarta, teman aku nggak tahu Jakarta kayak gimana tempatnya ya. Pas malam minggu itu Jongkok Kel itu nggak tahu apa gua. Tempatnya apa? Pas temanku ajak kan pergi, aku cuma lihat ada sesuatu kuburan. Mata lihat kuburan, cuma teman bilang itu banyak cewek. Itu tempat apa aku bilang? Temanku bilang tuh tempat minum kopi, kafe katanya. Daripada aku lihat nggak ada, cuma kuburan. Jadi gini guys, beliau itu diajak temannya ke klub, kayak klub malam gitu, tapi yang dia lihat itu kuburan. Jadi beliau tidak melihat wanita cantik seperti itu ya. Iya, nggak pernah lihat. Jadi ujung-ujung sangkanya aku tuh temanku bilang olo-olo. Ya udah aku langsung putar pakai contoh một phía contoh bedeng tua tanya kakak anak aku nya kok bisa omong yang bodoh-bodohan nih kong pergi tempat sana katanya kuburan aku tanya omong sama kakak itu tempat apa Jongkok Kel katanya itu bilang po thong chong aduh aku kesangka kaget kenapa aku bisa gitu benar itu kuburan. Oke. Jadi guys, beliau ini diajak temennya itu ke surganya lelaki lah, ngomong kasarnya ya. Kemudian beliau sampai situ, kok ini kuburan semua. Jadi beliau itu balik kanan guys. Balik kanan itu artinya putar balik pulang ke rumah. Terus temennya itu bilang ke saudaranya, kok orang ini blow on banget ya. Dibawa ke tempat gitu, dia malah bilang kuburan gitu ya. Terus gimana? Jadi tulisnya ngomel-ngomel kakakku, kok bisa sampai situ? Ujung-ujung bilangnya, aku juga tahu lah ya, itu tempat apa. Baru kan pergi Jakarta, nggak tahu tempatnya kayak gimana. Ujung-ujung terjadi kayak gini. Pas yang kedua malam minggu itu namanya Kron. Kron itu aku nggak bingung apa. Ayo, yang sering pergi Kron siapa? Ayo ngaku. Ujung-ujung Kron. Pas aku pergi itu gelap. Cuma ada musik, cuma nggak kelihatan orang. Aku langsung muncul lagi, keluar lagi. Bilang, tempat apa nih kok gelap? Katanya rame. Aku nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, orang nggak ada. Kalau gitu. Suara jedak-jeduk itu kedengeran ada, cuman nggak kelihatan apa-apa. Kamu ada lihat yang nggak nginjak tanah gitu nggak? Nggak ada. Kosong kayak polos gitu. Ujungnya aku turun kayaknya sepi gitu. Wah, kayaknya mata kamu kayak lagi ditutupin gitu ya, nggak melihat apa-apa mungkin ya. Dia atau apa kita nggak tahu lah ya. Mungkin salah tempat jangan tahu. Kenapa waktu itu nggak kenal saya bisa ikut ya? Bercanda guys, bercanda. Oke, terus. Terusnya aku turun pas tanya kakak kodok lagi pergi situ. Bilang bisa tato, jangan bawa di sana, tempatnya nggak bagus. Ujung-ujung aku biarin aja. Sampai 10 tahun lah terjadi sampai aku nikah di sana, termasuk nggak pulang-pulang ke sini. Pulang sampai tiap saya jangcon. Setelah umur 25 tahun pulang ke Singkawang. Kapan kamu bisa mulai terima bahwa Sifu itu kamu terima seutuhnya gitu? Seutuhnya dulu itu susah, memang susah, sulit. Dia ujian. Pertama tidur di rumah nggak bisa, ujung-ujung aku tidurnya di benteng. Di genteng ya? Di genteng. Orang semuanya dia tuh orang gila. Kamu tidur di genteng berapa lama? Udah 1 bulan gitu. 1 bulan? Situ. Kalau di rumah dalamnya tidurnya nggak bisa, panas hawanya. Ada nggak Sifunya itu menyarankan bahwa kamu harus vegetarian atau apa? Ada, pertama ada. Berapa lama? Itu sekitarnya kalau kamu makan itu sampai 10 nyian. 12 tahun? Yang benar bos? Iya. Kalau makan daging apapun kita ada sesuatu. Muntah. Bukan kayak muntah, kayak amis. Kita kayak ada sesuatu kayak makan daging, kayak makan orang tua. Ngerti. Saya juga merasakan begitu guys. Jadi sebelum saya bervegetarian, kok jadi curhat ya? Enggak ya. Ini kita ngobrol aja. Saya juga begitu, Suhu Ano. Jadi begitu dulu saya mengikuti ajaran Buddha. Entah kenapa, kalau saya makan daging, saya seperti memakan saudara sendiri. Iya, benar nggak rasanya begitu? Iya, rasanya itu. Wah, sehati kita ya. Iya, saudara juga sih. Iya. Itu 12 tahun gimana rasanya? Pas itu udah selesai, itu namanya udah selesai. Tapi masih makan bawang nggak? Bawa lagi. Bawangan. Masih makan bawang, cuman makhluk hidup tidak makan ya. Wow, luar biasa ya 12 tahun ya.
Kalau ke ujung-ujung, kalau tangkap dulu kan labi-labi. Pernah tangkap. Ujung-ujung yang pertama tuh labi-labi itu kayak gini. Ada 7 ekor. Aku mau dipotong. Pipada aku nggak sanggup. Nah, pipada aku suruh teman. Temanku mau ambil pisau, mau nongocem lah ya. Pisau. Udah diasah tajam. Asam tajam. Ujung-ujung yang 7 ekor itu palanya muncul. Itu binatang apa ya? Rabi-rabi apa tuh? Oh, ikan ya? Sejenis kura-kura penyu. Oh, penyu. Penyu, guys. Maaf guys, saya tuh agak-agak kurang gaul, jadi saya nggak tahu itu apa ya. Oh, jadi kamu tangkap penyu ada 7 ekor. Mau dipotong kepalanya baru keluar. Dia tuh kayak ngangguk gitu. Wah, gila, saya merinding loh. Nah, jadi ujung-ujung aku suruh bilang, "Top, jangan dipotong." Jangan potong, oke. Nah, pas aku lepas lagi. Itu aku udah bayangkan ada sesuatu. Mungkin dia hotmat atau gimana, kita nggak tahu kan ya. Gila ya, bisa begitu ya. Nah, pas dia bilang, dia muncul, dia begini. Wah, luar biasa. Jadi aku lepas. Udah sedar itu aku nggak tangkap lagi. Mungkin kalau orang kita, khususnya orang Singkawang sini ya, kalau penyunya itu ngangguk berapa kali dihitung buat pasang cinsi kali ya. Nah, kalau itu kan pasti pasang. Dihitung, dicatat. Oh ya benar. Saking gilanya ya, Bos ya. Terus setelah itu kamu terima sifu kamu, ada nggak sifu-sifu yang lain masuk lagi ke badan gitu? Ada. Yang hitam itu yang mulai muncul. Oh, hitam ini sih Ini agak saya. iya, agak ini ya. Maaf ya sifu ya. Beliau datang jarang ngomong, itu nanti asistennya bagaimana menerjemahkan ke orang lain? Aku tuh gak bingung itu. Asistennya siapa? Nggak ada di sini? Ada. Selain yang lain. Biasa kalau datang yang lain tahu, yang ngomong gitu. Cuman hanya asisten itu yang ngerti ya? Yang lain nggak ngerti? Bisa. Kok bisa ya? Nah itu loh. Jodoh ya? Ajaib namanya itu. Jodoh. Karena dia kalau datang tuh lama banget loh. Kagak kagak mau pergi-pergi gitu, betah banget gitu. Kalau hitam itu ya? Iya. Yang hitam itu cuma 4 tahun. 4 tahun, baru masuk 4 tahun. 4 tahun. Oh, sebelumnya ada sifu yang lain masuk ya? Ada Linsan. Oh, Linsan Pak Kung. Linsan. Oh, Linsan Pak Kung yang pakai baju hijau. Hijau ya? Hijau. Yang sering datang sekarang siapa? Linsan Pak Kung ya? Linsan Popsi. Oh, Suhu Ano di rumah dengar-dengar ada altar juga ya? Ada orang konsultasi ya? Iya. Oke. Lalu saya lihat kemarin beberapa saudara juga bisa ya? Iya, itu adekku. Memang dari keturunan memang Bapak memang sudah bisa tatung ya? Bisa. Oh, bukan karena main jelangkung, bukan ya? Bukan. Dukanya apa nih kalau misalnya bertatung itu kan 12 tahun bervegetarian, 1 bulan tidur di genteng, nggak disuruh makan paku, enggak kan ya? Nggak ada. Paling guluku kalau bahaya nggak bosan. Itu paling jaganya Sinti ya. Oke. Ini boleh cerita dan boleh tidak ya. Pernah nggak disuruh ke suatu hutan, kita nggak usah sebut hutannya, nggak usah sebut gunungnya. Ya. Pernah nggak disuruh ke suatu tempat ambil suatu pusaka, ada nggak? Ada. Nggak usah sebut gunungnya ya, iya. kita nggak usah sebut di mana itu. Disuruh ambil dan disuruh nginep, pernah nggak sih situ? Pernah. Sampai tidur di situ? Pernah. Digangguin hantu nggak? Itu kayaknya bilang hantu, bukan hantu. Kalau bilang sosok, bener juga sih sosok. Kelihatan nggak sosok itu? Itu kelihatan enggak. Dia soalnya Suara. ada suaranya. Suara. Datangnya. Bisikan, nyanyi atau teriakan? Dia bukan tidak macam ada langkah. Oh gitu ya. Aduh, saya Kayaknya pulang ke datang. sini guys. Dan hutan lagi guys, gimana ya? Nanti teman-teman yang di sini anterin saya pulang aja deh. Pernah. Ujung-ujung kita namanya uji jali ya, atau uji coba ya. Uji kita nyali, kan oke. namanya kan seluruh yang kita yang naik. Kita juga nggak percaya, kita juga takut kan. Takutnya sesuatu apa di atas kan, kan sendirian. Ada sih temanku katanya mau ikut aku juga. Pada guru tuh bilang jangan. Takutnya susah. Susahnya gimana? Nggak tolong kamu, tolong sama Tungki. Itu yang paling kedua. Tolong Tungki nanti nggak tolong kamu. Pada Sifu bilang mendingan nggak usah ikut. Nggak usah ikut ya. Ini bukan buat main-main katanya. Oh, jadi ada teman pengen ikut ya waktu itu ada. ya. Takutnya Sifunya datang, tolong Tungkinya, terus temennya nggak ketolong. Kalau tolong temennya, Tungkinya nggak ketolong ya. Kacau juga ya. Ini kan bukan buat main. Tapi saya pengen minta saran nih sama Suhu nih. Saya rencana pengen ke Gunung Pasi ya guys ya. Saya pengen nginap di situ, boleh ya Suhu temenin saya ya? Itu guys, nanti kita bikin kontennya, oke? Itu pasti udah tahu nih. Iya, saya pengen ke situ kayaknya.
Katanya itu sangat mistis katanya. Bisa terasakan juga nanti malam itu. Oh. Bisa. Situ katanya banyak itu suhu, banyak pacet, banyak Iya ya, yang isi hintai ya. darah, iya. Hintai ya. Dracula yang bentuk kayak cacing, guys, ya. Oke. Kemudian setelah itu apakah ke ambil pusaka ini pas kamu pulang kamu sadar nggak kamu di situ? Yang di gunung atau di rumah ya? Yang di gunung ya. Di Kita nggak gunung usah ya. sebut gunungnya Pas ya. di gunung aku tiduran ada mimpi. Mimpi ya. Mimpi pertama aku nggak bisa tiduran sih sebenarnya kan juga takut-takutan gitu kan. Nggak Takut bawa apa. tenda atau apa gitu? Nggak ada. Gimana tidurnya? Cuma aku tidurannya pakai seragam tatung sama bawa mandaunya, pisau, senjam. Bawa senjata lah ya. Pertama naik nggak pakai seragam itu, sampai di sana udah malam aku udah pakai seragam. Pokoknya nggak datang guru, pakai seragam katanya. Guru yang pisan. Oh, pesan guru kalau tidur malam pakai seragam. Seragam. Lalu kamu nggak berasa ya, maksudnya maaf ya kalau di hutan kan nyamuk, ular itu gimana cara mengatasinya itu bagaimana? Itu ada api. Oh, jadi kamu bikin api unggun. Nah, Kan tapi nggak sampai pagi apinya. kan cari yang kayak yang gede-gede gitu. Oh. Sampai bisa tahan sampai pagi lah gitu. Kamu sorry ya, nggak takut ya? Maksudnya di gunung sendiri, penuh dengan misteri, terus kita mencari sebuah bongkahan kayu yang besar gitu. Nggak ada pikiran situ kah? Nanti saya ambil kayu, pas diangkat bukan kayu, ular malah gitu. Nggak ada Kalau pikir ulat gitu ya? Ada. Itu kulitnya. Kulitnya? Pertama itu. Masya ada. Allah. Cuma si kita sih baik, samnya manyong di pia, thai chua pia. Cuma nggak tahu pas nggak makan ubi. Nah lihat itu apa, kulit apa. Oh, jadi kadang gini. ngajung kun kêu chut loi. Cuma nyong leong he, songai. Wow. Samnya. Jadi gini guys, pada saat beliau itu siang hari ya, Iya benar. lagi duduk makan ubi, dia lihat ini tuh ada sebuah bongkahan kayak ini ular atau apa gitu kan. Beliau lihat. Kemudian kamu ambil Dipatahkan. tangkai pohon ya, kayu ya. Terus kamu Tungkit kulekan. dicongkel lah ya, dicongkel lihat ternyata itu adalah bekas dari ular punya ininya loh, sisiknya loh. sisiknya. Jadi tiga ruas apa? Anyong Wah, 3 begini. gini ya. Oh my god guys, jadi udah kayak naga nih guys. 3 begini guys, 1, 2, 3. Sisiknya itu. Itu sisiknya ya. Pas aku taruh di bawah, aku coba ikulan gini. Pas aku bayangkan itu, jangan terjadi yang malam hari itu. Aduh, jadi kamu lihat itu pas mau nginapnya apa pas pulang? Pas mau naik lagi. Pas naik. Astaga, pas mau naik. Pas Itu jalannya sambil nge-DJ nggak gitu? Gemeteran gitu. Pikir. Kepikiran terus. Pikir apa itu, takutnya malam hari. Dia datang telan kita gitu ya. Itu, iya, itu yang paling. Nggak kepikiran ularnya jadi paisucan cantik gitu nggak ya? Enggak, cuma kita pasti pikirnya apa? Pasti yang gunung itu pasti yang apa agaib itu yang sesuatu apa. Nah, kita yang penting kita yang jujur aja naik gunung kan. Yang penting cari hatinya suci mesti lurus ya. lurus. Oke. Nah, ujung-ujung pas malam hari itu ada bau garu hiamu ya. Bau garu. Oh, malam-malam ada bau garu. Ada. Justru itu abut aku tuh aneh di situ. So ada orang Sumbayang nggak mungkin, itu tinggi loh. Kan? Yu hiam wi pian ko. Oke, ada garu lewat ya guys di malam itu ya. Coba bayangin deh di tengah-tengah hutan ada bau garu. Iya, gimana rasanya itu? Lalu? Pas itu memang ada langkah sesuatu, cuma aku udah siap. Ada derap langkah, bunyi derap langkah. Aku udah siapkan pisau. Kalau aku udah janji sama dia, kalau sampai datang, aku memang lawan. Wah, jadi nggak tidur sampai pagi? Ya pas dia gaduh itu pas aku sampai tiduran. Ketiduran? Nunggu sampai ketiduran? Sampai 3 kali aku gitu. Tidur langsung. Pas dilihat matahari udah muncul. Terus turunnya itu ada kesulitan nggak? Nyasar atau bagaimana? Taliku pertama ada naik. Turunnya itu taliku nggak tahu siapa yang itu. Oh, kamu naik, kamu ada ikat tali? Ada. Begitu turun talinya hilang? Hilang. Ayo, siapa yang buka talinya? Saya tabok ntar. Ujungnya kan. Oke. Pas jalannya ada. Oke. Jalannya di sana, dianya di bawah, banyak batu. Kita nggak mungkin bisa turun di sini. Nhiều hari ya, chẳng sắp yang mai song pet theo lu. Jika namanya kan Chang Sin Song Tia Sampun. Jadi gini guys, pada saat beliau turun, sudah nggak tahu mau lewat mana, pas mengikuti kata hati, pas turun ketemu banyak bongkahan batu ya. Botang. Ya. Bongkahan batu, jadi mau nggak mau ya udah lewat aja ya. Lewat aja. Pas kedua masih cari loh. Masih cari jalannya. Terus gimana? Cari ada jalannya. Pokok karena tutup juga. Karena daunnya itu. Jadi jalan pulangnya ketutup guys. Jadi ada nggak sebuah petunjuk atau
dari apa gitu petunjuk bawa kamu pulang itu ada? Ada. Pas aku bingung situ. Cari yang pikiran jalan di mana-mana gitu ada. Pas Pada saat loko kamu juga, bingung, bingungnya loko. Ada monyet, nggak tahu berapa ekor ya di atas ya, nggak tahu monyet apa ya. Cuma dia punya. Monyetnya kayak gini nggak mukanya? Mungkin. Oh iya, thank you. Terus gimana? Aku biarin. Aku udah pikir jalan di mana, monyetnya dibunyi di atas. Gitu. Yang tuh nggak tahu berapa ekor ya. Yang lama itu udah pergi semuanya sana. Tinggal satu. Tinggal satu itu masih itu apa? Aku mau ngomong itu apa? Mau malah dia. Pas kita pikirannya itu belakangan, jangan salah ini namanya hutan kan. Aku biarin, bodoh amat gitu kan. Ujung-ujung monyet kok kenapa di situ? Kenapa nggak mau loncat jauh sana? Ujung-ujung aku cuma langkah ikut pohonnya di situ. Dia loncat. Oh, jadi kamu maju selangkah, dia juga maju satu langkah. Dia cari pohon, langkah pohon lagi. Dia pindah pohon lain, kamu juga ikut? Aku nggak mau ikut, biarin aja. Kamu biarin terus dia gimana? Aku bayangkan dia bisa lari nggak? Di ujung-ujung nggak mau lari. Dia juga diem? Diam, masih goyang itu. Oh, berarti kayak sepertinya dia mau tunjukin jalan ke kamu ya? Mungkin. Itu Lalu aja. bagaimana? Ya, mungkin itu aku pikir ya udah kita waktunya udah mau malam, kita cepat-cepat aja lah, asal lah. Takutnya kan mungkin ada petunjuk gitu kan. Ujungnya aku ikutnya kayak gimana? Dia tanda pohonnya dia tuh loncat di mana, kita ikut yang pohon di mana. Oh gitu. Dia ikutin jalur dia. Dia kan loncatnya di pohon, kita ikut pohonnya aja. Oke. Nah, itu yang petunjuknya. Ujung-ujung aku pas keluar nggak? lolos. Bisa keluar? Lolos. Itu rasanya gimana pada saat di tengah-tengah itu pas aku turun situ, memang itu udah malam. Pas lolos. Kalau nggak sih bisa tinggal almarhum di situ ya? Iya, pasti itu. Pak nggak ada bawa lampu. Ayah, nggak ada apa. senter nggak bawa? Enggak. Mabok deh, Boh. Nah, itulah. Itu sekitar sih jam 3 atau gitulah. Namanya kan kita pertama kan nggak tahu jalan juga. Ujung-ujung pulang dari sini dia minta kayu. Sun heo mati ya. Sun Gokong. Maksudnya Monyet. kerak yang atau monyet tadi itu minta kayu lewat mimpi? Bukan, dia pas datang. Dia beneran datang? Masuk tubuh aku. Katanya ini ngasal tau. Kata Linsan. Untung ada Sun Gokong yang tolong katanya. Oh, jadi sebenarnya pada saat kamu nyasar itu Son Gokong yang nunjukin jalannya. Iya. Kemudian setelah kamu keluar malamnya dia masuk badan bukan? Malam dia masuk badan kamu, dia minta tongkat. Pas Linsan duluan, Linsan. Oh, Linsan yang kasih tahu. Pak Kung Linsan Pak Kung masuk, bilang ada mau datang ya? Mau datang ujung-ujung dia. Oh, dia datang. Datang dia minta kayu. Dia yang selamatin kamu ya? Itulah yang aku terima kasih itu. Luar biasa ya. Wah. Dia minta tongkatnya dikasih nggak? Dikasih ya. Nggak tahu itu berapa kilo ya. Berat ya? Berat. Itu besi itu. Masih masuk badan nggak dia? Udah nggak ya? Itu ada waktunya. Bukan datang sembarangan juga. Oh gitu. Mungkin ada ulang tahun jadi saudaranya atau gimana datang. Oh, yang masih ada hubungan saudara gitulah ya. Datang. Jadi ini kita juga bisa petik ceritanya juga guys ya. Jadi sebenarnya kalau dewa yang benar-benar dewa itu dia tidak sembarangan datang, tidak sembarangan kita ajak ngobrol santai gitu, nggak bisa. Jadi kenapa misalnya bikin konten tidak ngajak dewa ngobrol, karena dewa itu nggak ada waktu untuk ngobrol dengan kita yang tidak masuk akal. Habis ya baterainya ya? Masih rekam nggak? Oke guys, sorry ya. Baterainya Mr. Ong tinggal sedikit ya, masih nyala ya. Oke. Jadi dewa itu tidak sembarangan datang gitu loh. Mereka bukan kurang kerjaan. Jadi kalau menurut saya ya, dewa yang benar-benar itu adalah dia datang ngobatin orang, setelah itu pergi. Iya benar. Tapi memang ada beberapa dewa yang di bawah, yang bukan di atas punya. Memang mereka ya datang untuk tugasnya dekat dengan manusia, banyak ngobrol juga ya. Jadi kita nggak bisa bilang yang datang itu bukan dewa, nggak bisa gitu juga. Itu yang paling sulit, susah datangnya. Kemudian kalau Linsan Pak Kung yang sering datang yang ngobatin orang itu ya? Iya, Linsan Popsi itu. Kalau orang bilang kalau terlalu masih anaknya itu bilang panggil Linsan Kungkung. Oh, Linsan Kungkung. Tapi kalau udah dewa sih pasti umurnya sudah kalau sudah bilang, sangat iya, itu. kalau dia bilang Linsan itu kurang namanya, sopan ya? Kurang sopan. Kurang sopan ya. Jadi Linsan Kungkung atau Linsan Pak Kung ya. Yang paling sopan itu namanya katanya. Ini untuk Miaotan ini atau altar ini rencananya kapan ya akan dipindahkan ke
Itu mungkin ke tahun tempat depan barunya? lah. Tahun depan ya? Tahun depan. Oh, pembangunan belum rampung ya? Belum selesai semuanya. Oh, belum selesai. Prosesnya masih masih lama lah. Mr. Ong pengen sampaikan terima kasih kepada para pengurus yang terbaru ini ya. Dengan pengurusan mereka semalam acara kita itu sangat sukses ya teman-teman ya. Sukses sekali. Iya, jadi Mr. Ong sangat happy sekali. Bukan kita mau merendahkan atau gimana. Kita lihat bangunannya seperti ini tidak begitu bagus, tapi acaranya sangat luar biasa ya. Dan banyak sekali petatung-petatung dari Singkawang ini berpartisipasi. Mr. Ong mewakili semua tim yang ada sini. Kemudian Mr. Ong juga kemarin dimasukin sebagai panitia juga ya. Mr. Ong mewakili panitia Chongkui Nyensai ya. Berterima kasih kepada semua petatung yang ada di Singkawang, khususnya di Singkawang Kalimantan Barat ini sudah datang berpartisipasi untuk merayakan acara ini dengan sukses meskipun agak hujan sedikit, dan kalian semua ini sangat tulus datang untuk membantu mensukseskan kita punya acara. Iya, benar. Nah, kemudian Suhu ada Datuk atau apa? Datuk ada nggak sih? Kalau Datuk ada, Bokok cuma dia nggak mau ikut badan. Mau tensin. Oh, jadi ada Datuk tidak ikut tapi tidak masuk ke badan lah ya? Enggak. Oh, Ada gitu. Datuk. Kalau misalnya Ong lihat ini juga ada dewa anak kecil juga ya? Mungkin bisa jadi. Bisa. Rahasia. Iya, rahasia kan. Iya. Mungkin kan baru mulai ya kan cincin aja. Ya, oke, mengerti. Kemudian Suhu ada terima pengobatan medis dan non medis juga ya? Oh, ada. Lingsan Kungkung ada buka resep nggak buat orang kalau datang berobat gitu? Ada. Tergantung kalian tuh penyakit apa. Oke. Sebenarnya guys gini, Mr. Ong ini sudah sejak lama mengenal beliau ini, dan kenapa Mr. Ong baru bikin konten bersama beliau karena ya kita masing-masing sibuk ya. Mr. Ong sibuk bikin konten, beliau juga sibuk melayani beberapa umat dan memberikan beberapa pelayanan konsultasi medis baik non medis ya. Suhu ada pesan-pesan nggak buat teman-teman netizen di sana atau para petatung yang ada di Nusantara ini? Pesan-pesan? Pesan apa ya? Ya gimana ho? Ya tahu lah ho. Oke, dia sudah mentransfer pesannya ke saya. Saya langsung ngomong ke netizen ya. Ya. Jadi sesama petatung itu sebaiknya saya bukan bilang kita, saya bisa bertatung bukannya saya mewakili beliau ya. Kita seyogianya, sepantasnya saling mendukung, saling mensupport ya. Jadi kita semua kalau misalnya tidak ada bilang bahwa oh saya lebih hebat, kamu lebih hebat, tidak ada. Jadi di atas gunung masih ada gunung, di atas langit masih ada langit. Jadi kita bersama bahu-membahu melaksanakan amanat dari dewa yang telah mengikuti kita untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, benar. Tidak perlu iseng kita udah hebat sedikit kita mau cobain orang, nggak perlu. Kalau you mau cobain, you punya ilmu sembuhkan orang, itu baru hebat. Kasih jempol 4 sama jempol kaki ya. Betul ya. Nah, itu aja pesan dari Suhu sudah transfer ke saya ya. Mungkin agak grogi, maaf ya Suhu ya, karena baru ketemu kamera dan ketemu saya ya. Iya benar, jodohnya namanya jodoh lah. Jodoh ya. Pokok susah juga sih ketemu aku ya. Iya, susah banget sih. Susah, pokok banyak susah. Oke. Nanti kalau teman-teman mau konsultasi atau apa, boleh hubungi Mr. Ong dulu. Ini sebenarnya teman Mr. Ong juga. Kalau untuk nomor handphonenya, kadang beliau itu kadang suka ke hutan, kemana untuk mencari obat atau untuk mungkin sekedar menjalankan amanat gurunya. Jadi bisa hubungi Mr. Ong dulu. Kalau bisa perlu nanti bisa telepon dia atau ke rumah dia langsung ya. Sampai sini perjumpaan kita dan konten kita. Terima kasih Suhu. Sampai ketemu di video selanjutnya.